Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya di dalam ngobrol-ngobrol santai mengenai kesehatan jiwa. Pada malam hari ini saya akan bicara bagaimana peran orang tua penting sekali buat anak-anaknya. Kita lihat kita lihat dengan yang nomor satu adalah orang tua yang sangat sayang kepada anaknya. Sangat sayang mengakibatkan anak itu menjadi overprotect sehingga anaknya menjadi manja. Dengan manjanya tentunya anak ini mau melakukan sesuatu hal selalu dilindungi, selalu dibantu, sehingga anak ini hidup di dalam zona nyaman. Bila si anak hidup terus didampingin kita di dalam kondisi zona nyaman, maka pada satu saat dia harus keluar rumah dengan zona yang berbeda. Tentunya si anak akan mengalami stres. Yang pertama. Yang kedua, bila orang tua sama intinya adalah overprotect. Tetapi di sini yang kedua ini adalah di mana orang tuanya bersikap otoriter. Apa yang harus menurut aturan yang mereka minta. Jadi misalnya anaknya ingin melanjutkan sekolah di mana, itu harus orang tua. Misalnya dia ingin ngambil bahasa, orang tuanya bilang harus menjadi engineer atau harus menjadi dokter, sedangkan anaknya itu tidak mau. Tetapi karena otoriter, tidak memberi kesempatan anak untuk berkarya, untuk berbuat sesuatu dengan sesuai hatinya, maka itu tidak bisa. Kemudian ketiga, bila orang tua menolak kehadiran anaknya, misalnya ada anaknya ABC ya, yang di nomor 2 dia tidak menginginkan, jadi dia menolak kehadiran sehingga sikapnya pada anak ini akan berbeda dengan kakak dan adiknya. Apa yang terjadi pada anak ini? Anak ini merasa dibedakan perlakuannya oleh orang tua. Jadi dengan kata lain selalu ada pilih kasih, mana yang disayang sama orang tuanya maka itulah yang lebih, sehingga di dalam dia sendiri berdiri di dalam satu hal yang tidak dikasih, jadi karena ditolak kehadirannya. Yang keempat, kalau saja orang tuanya sering ada konflik, dan konflik itu sudah terbiasa di depan anaknya, sehingga anaknya itu akan mengalami satu pressure di mana setiap hari di dalam kehidupan adalah konflik ribut antar orang tuanya, dan itu juga akan membentuk anak itu mungkin lebih banyak pendiam, kurang percaya diri, kurang menghargai dirinya. Itu yang keempat. Yang kelima, bila orang tua memberikan satu disiplin, tetapi disiplin itu tidak tegas, ya. Misalkan orang tua mengatakan bahwa kamu nggak boleh pergi pesta. Dia bilang nih pada si ibunya, bilang pada anaknya. Kemudian anaknya pengen pergi, maka dia pergilah pada ayahnya. Terus bahwa dia cerita bahwa dia mau pergi pesta dan segala macam rayuan. Akhirnya ayahnya membolehkan. Jadi ada hal yang dimana anak melihat satu tegas, yang satunya lagi lunak. Jadi ini kita tidak bisa bilang ini disiplin, tapi adalah suatu peran orang tua yang orang tuanya masing-masing selalu memberikan satu keputusan yang berbeda. Apa yang terjadi pada anak? Anak itu akan tumbuh di kondisi
yang tidak bisa ngambil keputusan, anak yang selalu ragu-ragu, anak yang selalu mencari zona-zona yang nyaman aja, yang aman-aman aja deh, karena dia tidak berani untuk berdiskusi atau berhadapan dengan masalah. Itu yang kelima, ya. Kita yang keenam, kemudian kita melihatkan ada satu etika atau moral yang selalu diberikan. Ini kamu harus seperti ini loh. Kalau ada tamu harus menyapa, harus ini, kalau ada ini harus begitu. Jadi ada aturan-aturan yang diberlakukan sehingga si anak ini merasakan kegelisahan, merasakan itu tidak sesuai itu dengan aku. Nah, ada hal ini yang membuat anak menjadi confused. Kenapa selalu ada, kalau yang begini kamu akan masuk surga, kalau berbuat begini kamu masuk neraka. Itu bersangkut paut dengan etika dan moral, ya. Untuk anak-anak yang masih kecil, dia nggak paham. Tapi kalau itu sudah Anda lakukan pada anak yang masih kecil, anak itu akan bingung. Sehingga dia kalau melihat sesuatu itu juga dihitung aturannya. Ini kalau buat begini dosa dong, kalau kayak gini nanti diinin. Kira-kira anak bisa berkembang? Nggak berkembang. Sayangkan, itu kembali peran orang tua. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ada di dalam keluarga antara anak 1, 2, 3, 4, 5 itu merupakan bersaing. Bersaingnya bukan bersaing yang sehat, tetapi bersaing yang kurang sehat. Bagaimana cara dia mungkin mendekati orang tuanya berbeda. Jadi sehingga bagian anak yang tidak berani tampil, yang lebih senang mengalah atau diam, dia tidak akan mendapatkan. Nah, ini juga berpengaruh kepada orang tua yang mudah sekali ya, mudah sekali diadu domba ya, atau diberikan sesuatu hal yang dimana orang tua percaya ya. Misalnya si A mengatakan ini, terus yang B bilang enggak, tapi dia percaya karena itu anak pilihan. Nah, itu yang kita lihat seperti itu. Juga kembali yang ketujuh, orang tua yang selalu memberikan kesan perfeksionis pada anak. Mau masuk ke rumah, buka sepatu. Kemudian kalau mandi, handuknya taruh di sini. Kemudian kalau mau sikat gigi, odolnya pencet dari bawah. Nah, ada aturan-aturan yang diberikan oleh orang tua sehingga ingin sangat membuat anaknya juga tidak menjadi menjadi lebih takut salah, karena ini diatur untuk sempurna. Terlambat sedikit nggak bisa, kalau makan cepat dipanggil harus ini sendok, kemudian minum harus nanti setelah makan. Ada aturan-aturan yang seperti itu yang akhirnya membuat anak menjadi bingung. Anak juga merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargain, sehingga dia juga nggak memiliki rasa percaya diri. Itu ya. Kemudian yang ke-10, kalau ini yang paling penting, ternyata orang tuanya memiliki gangguan neurotik, artinya mengalami gangguan kejiwaan. Kalau salah satu atau dua-duanya, contoh, misalkan mengalami satu schizophrenia, ya. Jadi yang satu baik, yang satu lagi sakit schizophrenia. Sehingga kalau misalkan itu jatuh pada ibu, maka dia dalam mendidik anaknya sangat sulit. Karena untuk mengurus dirinya sendiri aja dia kurang mampu, bagaimana dia bisa mendidik anaknya. Nah, hal-hal ini yang perlu kita amati, bagaimana peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya, sehingga di dalam tumbuh kembang dan bersosialisasi terlihat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.